Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu sehat-sehat ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi sama Ibu kita di pembelajaran semester 2 ya. Walaupun kita belajarnya dari rumah, kalian harus tetap semangat ya. Dan jangan lupa berdoa, semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa belajar di sekolah kembali ya. Jangan lupa tetap semangat ya. Oke, hari ini Ibu akan membahas materi tentang pelajaran IPS. Ya, pelajaran IPS. Materinya adalah tentang sumber daya alam. Ya, masih ingat kan kalian tentang sumber daya alam? Ya. Jadi sumber daya alam itu adalah kekayaan alam yang tersedia di alam yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ya. Jadi banyak manfaat sumber daya alam itu bagi manusia ya. Nah, sumber daya alam itu ada 2 jenisnya berdasarkan ketersediaannya ya. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Apa maksudnya sumber daya alam yang dapat diperbarui? Artinya sumber daya alam yang tidak akan habis jika kita pakai terus-menerus, tapi harus kita lestarikan juga ya. Contohnya apa? Contohnya air ya. Walaupun kalian pakai terus-menerus, tapi kalian harus menghematnya juga ya dan melestarikannya ya. Yang kedua adalah tanah, tumbuhan, hewan dan lain-lain ya. Itu adalah SDA yang dapat diperbarui. Sekarang manfaatnya apa? Manfaatnya banyak ya, banyak manfaatnya. Contohnya manfaat tumbuhan bagi manusia. Buat apa saja manfaat tumbuhan itu bagi manusia? Ya. Nah, coba kalian perhatikan di buku Bu Pena halaman 11 ya. Buku Bu Pena 4C halaman 11. Kita perhatikan bukunya halaman 11 ya. Misalnya, tumbuhan ini banyak manfaatnya ya. Ada untuk obat-obatan ya, untuk mencegah banjir. Banyak ya manfaat tumbuhan ya. Sekarang manfaat hewan ya. Hewan ini manfaatnya apa untuk manusia? Misalnya untuk diambil dagingnya ya, untuk diambil susu, telur, ataupun juga bisa diambil tenaganya ya. Kita bisa pakai tenaganya hewan ya. Contohnya apa? Contoh sapi ya, sapi atau kuda ya. Kita bisa pakai tenaganya kuda ya. Itu adalah manfaat SDA yang dapat diperbarui. Sekarang yang kedua, SDA yang tidak dapat diperbarui ya. SDA yang tidak dapat diperbarui artinya apa? SDA yang akan habis ya jika kita pakai terus-menerus. Contohnya apa? Contohnya yaitu barang-barang tambang ya. Jadi barang-barang tambang itu harus kita hemat. Kalau kita tidak menghemat barang-barang tambang nanti akan habis, lama-lama juga nanti akan habis. Dan untuk membuat barang-barang tambang ini membutuhkan jutaan tahun yang akan datang lagi ya. Karena barang-barang tambang ini dia dihasilkan dari apa? Tahu, siapa yang tahu dihasilkan dari mana barang-barang tambang? Ya. Barang-barang tambang itu dihasilkan dari sisa-sisa fosil tumbuhan dan hewan yang sudah berjuta-juta tahun yang lalu umurnya ya. Jadi fosil itu adalah tumbuhan atau hewan yang sudah mati ya, yang umurnya sudah berjuta tahun yang lalu ya. Itu adalah asal dari barang-barang tambang. Contohnya apa barang-barang tambang itu? Contohnya adalah minyak bumi, ya, gas alam, batu bara, biji besi, tembaga, ya, banyak ya, aluminium, ya, nikel, banyak ya. Nah, sekarang kita bahas tentang manfaatnya. Apa manfaat SDA yang tidak dapat diperbarui itu? Sekarang kalian buka bukunya halaman 17 ya. Buka buku Bu Penanya halaman 17. Sekarang kita membahas tentang pemanfaatan SDA yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama, SDA-nya adalah minyak bumi. Untuk apa minyak bumi ini dimanfaatkan?
yaitu untuk bahan bakar. Contohnya bahan bakar apa aja? Bahan bakar pesawat. Namanya apa bahan bakar pesawat? Yaitu aftur. Yang kedua bahan bakar motor, ya bensin atau solar ya. Dan untuk ini juga membuat lilin ya, dan parafin untuk membuat lilin. Itu adalah manfaat minyak bumi. Yang kedua adalah batu bara ya. Untuk apa manfaat batu bara ini? Batu bara ini manfaatnya adalah untuk membuat bahan bakar industri ya. Contohnya untuk kereta api ya, itu ya. Yang ketiga biji besi ya. Manfaatnya apa biji besi ini? Yaitu untuk membuat peralatan rumah tangga. Seperti apa? Seperti sendok, garpu ya. Yang keempat, bauksit. Bauksit ini untuk apa manfaatnya? Yaitu untuk membuat aluminium. Seperti apa? Seperti panci dan wajan ya. Jadi panci dan wajan itu terbuat dari bauksit ya. Yang kelima, emas dan perak ya. Untuk apa ini emas dan perak ini? Yaitu untuk membuat perhiasan. Contohnya apa? Contohnya cincin, gelang ya. Selanjutnya adalah SDA marmer ya. Marmer ini untuk apa? Yaitu untuk membuat bahan bangunan rumah atau gedung ya. Ya, selanjutnya adalah belerang. Untuk apa belerang ini? Sebagai campuran bahan pewarna dan bahan baku membuat korek api ya. Jadi korek api itu terbuat dari belerang ya. Ada lagi nikel. Nikel ini untuk apa? Yaitu untuk pelapis besi agar tidak mudah berkarat. Ada lagi gas alam. Untuk apa gas alam ini? Untuk bahan bakar alternatif. Contohnya adalah untuk bahan bakar kompor gas ya. Dan grafit. Untuk apa grafit ini? Untuk membuat pensil dan isi baterai. Ya, ada lagi pasir kuarsa namanya ya. Untuk apa pasir kuarsa ini? Untuk membuat gelas dan kaca ya. Nah, sekarang jadi barang-barang tambang ini bisa didapatkan di mana aja? Bisa di daerah perbukitan, di sungai, dan di lepas pantai ya. Nah, kalau minyak bumi di mana diambilnya? Bisa di lepas pantai ya. Kalau batu bara bisa di perbukitan ya. Nah, itu ya pembahasan Ibu tentang manfaat SDA bagi manusia ya. Nah, sekarang kalian pahami materinya ya, dan kalian kerjakan tugasnya. Halaman berapa tugasnya? Yaitu tugasnya adalah halaman 12 ya, halaman 12. Kalian kerjakan soalnya ada 4 soal ya. Kalian buat soalnya ya berserta langsung dijawab. Menulisnya dengan rapi dan benar ya. Paham semuanya? Semoga kalian paham ya. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa kembali sama Ibu. Assalamualaikum.